Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, rekan-rekan dan seluruh pengguna media sosial di wilayah Bima. Kembali lagi kita di podcast Om Punet. Kita akan berdiskusi dengan abanda kita. Saat ini sudah berada di hadapan kita Bang Faji. Bang Faji ini pengamat dan juga salah satu pelaku di konstruksi, dan juga beliau salah satu pengurus di Insinyur Indonesia ya, Ikatan Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, begini Bang, kita berbicara masalah konteks daerah nih Bang. Mengingat di Bima ini lagi viral-viral berkaitan beberapa kasus. Nah, gitu ya. Terutama berkaitan dengan kasus robohnya salah satu proyek yang ada di Kecamatan Woha di Pasar Tente. Diduga kuat bahwa proyek ini kurang teliti dan juga pengerjaannya asal-asal sehingga viral di media sosial dan hampir merenggut korban gitu. Walaupun memang saat itu terjadi ambruk dan terkena salah satu warga dan juga beberapa orang yang memar begitu, dan akhirnya dirobohkan oleh masyarakat sekitar yang mengunjungi, takut mengenai warga-warga lain begitu. Mungkin Bang Faji sudah mengikuti juga ya, mungkin di media sosial kemarin begitu. Ya, baik, terima kasih Bang Lalas. Jadi memang saya cuma sekilas aja melihat perkembangan itu di media sosial. Yang pertama saya mengucapkan rasa prihatin dulu. Tragedi gagal konstruksi itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi begitu Bang. Dia bisa dihindari dengan proses perencanaan yang cukup matang. Oke. Makanya dalam sebuah proyek konstruksi dia mesti ada proses perencanaan dulu. Ada proses perencanaan. Sehingga kalau perencanaan sudah matang, ini tinggal proses pelaksanaan itu dilakukan pengawasan saja, sesuai apa tidak. Nah, cuman saya tidak begitu memahami secara detail apa faktor penyebab itu. Cuman dari sekilas yang saya lihat, yang roboh tersebut adalah salah satu tiang mungkin ya. Akhirnya dirobohkan oleh masyarakat. Ya, awalnya itu kan terkena orang nih Bang. Nah, roboh terkena masyarakat. Akhirnya masyarakat yang lain takut, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya dirobohkan oleh masyarakat begitu. Nah, dari salah satu foto juga mungkin beredar di media sosial bahwa memang dibilang di situ mungkin di dalam konstruksi bagaimana merancang sebuah fondasi itu Bang? Ya, jadi gini. Untuk menentukan sejauh mana posisi kegagalan konstruksi, memang yang baik dan benar kita harus melakukan kajian lapangan terlebih dahulu. Kajian lapangan itu berupa kajian secara gambar, kemudian kajian secara teknis. Ini penting untuk mengetahui apa faktor penyebab. Kalau berbicara tentang struktur, sebenarnya yang saya lihat sekilas itu ada salah satu tiang yang roboh. Robohnya tiang itu saya juga melihat bagaimana beton kolom itu hancur. Nah, ini ada indikasi bahwa mutu betonnya itu kurang dari yang di sana. Indikasinya bisa ke arah sana. Kemudian yang kedua, kalau melihat secara analisa dari media yang saya coba buka dan juga di sosial media, saya lihat ada semacam patahan ya. Kolom itu patah. Nah, kolom ini patah ini sebenarnya lucu sangat lucu karena patah di tumpuan. Nah, patah di tumpuan antara yang menyambung antara fondasi, kemudian ada ikatan slope, dan juga kolom. Kolom itu fungsinya secara struktur dia hanya meneruskan beban dari atas menuju kepada fondasi. Jadi setelah saya coba amati, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah struktur bawah ataupun fondasi ini tidak kuat menahan. Tidak kuat. Atau ada indikasi nggak Pak bahwa memang di fondasi awal itu tidak dikerjakan dengan sesuai prosedur? Misalnya kan ada nggak Bang pakem-pakem yang digunakan, pakem misalnya cakat ayam atau apa yang digunakan begitu? Jadi gini, dalam menentukan jenis fondasi,
itu harus kita ketahui dulu. Tujuan daripada bangunan ini ingin dibangun sebagai Seperti apa? fungsinya apa. Nah, sehingga dari fungsinya ini kita akan mengetahui kira-kira apa saja beban yang akan dipikul oleh struktur tersebut. Sehingga akumulasi daripada pembebanan itu, itulah yang mempengaruhi pemilihan jenis struktur. Apakah dalam hal ini pondasi yang akan digunakan, apakah harus ada Strauss, ataukah itu ada pondasi cukup pondasi tapak, atau pondasi apa, terserah, tergantung dari struktur. Nah, cuman yang ingin saya garis bawahi bahwa proyek itu proses kegagalan konstruksi itu mengindikasikan bahwa ada proses yang salah. Walaupun proyeknya belum selesai begitu. Walaupun belum selesai. Karena Karena tidak boleh ada runtuhan. oke. Sepanjang proyek itu berjalan mulai dari start sampai dengan dia finish, itu harus zero accident. Tidak boleh ada insiden apapun. Apalagi sampai dengan merebut nyawa. Dalam hal ini, proyek konstruksi itu sebenarnya sifatnya kompleks. Urut-urutannya itu mulai daripada proses perencanaan. Setelah perencanaan, ini masuk pada proses pekerjaan konstruksi. Oke. Nah, di tengah pekerjaan konstruksi, selama masa pekerjaan konstruksi, juga harus dilakukan pengawasan. Ketika gagal konstruksi pada saat proyek itu berlangsung, maka ada dua kemungkinan. Apakah memang perencanaannya yang salah, atau proses pengerjaan daripada kontraktor ataupun pelaksananya yang salah. Nah, yang dapat kita lihat di sini dalam hal ini, kalau melihat konstruksi itu, saya menduga itu pemilihan materialnya yang tidak tepat. Jadi gini, pembetonan itu, beton itu ada yang namanya mix design. Jadi mix design itu kita harus menentukan campuran daripada beton. Mulai daripada kualitas bahan, takarannya, pencampurannya seperti apa, termasuk pemilihan pembersihannya. Jadi bisa kita lihat, pertama adalah apakah pembersihannya sudah memenuhi daripada proses Prosedur yang spesifikasi perencanaan dari gambar dan juga dari Betul, awal sekali. perencanaan begitu. Kemudian yang kedua, pemilihan bahan yang digunakan baik dari kualitas passing, kualitas kerikil, kualitas semen, dan juga takarannya, campurannya apakah sudah benar sehingga beton yang dibuat itu memenuhi kekuatan ataupun mutu yang diharapkan sesuai dengan fungsi daripada struktur tersebut. Nah, sebenarnya ini penting. Makanya ketika ada hal-hal semacam ini, arahnya sebenarnya pada pelaksana, perencana, pelaksana, dan pengawas. Ketiga unsur ini harus duduk bersama, kemudian kita harus menanyakan kepada mereka, kira-kira apa yang terjadi. Itu proses klarifikasi. Kemudian yang kedua, harus dimintai datanya. Baru kita bisa melihat, baru kita bisa meneliti di mana letak miss-nya daripada seluruh proses kegiatan pembangunan konstruksi. Oke. Berarti bisa kita garis bawahi di sini, Bang, bahwa memang di dalam perancangan sebuah bangunan harus jelas bahwa sesuai dengan tadi perancangan, pelaksana, dan pengawas dan segala macam begitu. Ya. Nah, mengingat ya kita memang belum tahu bahwa proyek ini adalah proyek entah reses DPR atau enggak mungkin ini adalah proyek dari pemerintah daerah. Tapi yang kita garis bawahi bahwa proyek ini hampir merenggut korban begitu. Jadi gini, kebetulan saya juga merupakan bagian daripada pengurus Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Di PII itu telah dikeluarkan undang-undang nomor 11 tentang penginsinyuran. Jadi ada syarat-syarat orang-orang itu baru bisa melakukan praktek keinsinyuran. Bagaimana dia harus memperoleh STRI dan lain-lain. Jadi ibaratnya dokter atau di ID itu mengeluarkan izin praktek orang dokter. Makanya di insinyur, di pelaku usaha jasa konstruksi, dia sebenarnya harus mengantongi izin daripada PII dalam hal ini karena diamanatkan oleh undang-undang. Proses konstruksi yang gagal itu ada beberapa faktor memang. Selain yang saya jelaskan tadi, yang tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya yang terlibat dalam
seluruh aktivitas proyek itu. Mungkin dari pertama kita perlu melakukan verifikasi tenaga-tenaga yang melakukan perencanaan itu qualified atau berkompeten atau tidak. Kemudian dari segi pelaksana ataupun kontraktor juga sama. Begitupun dengan konsultan pengawas. Ini perlu dilihat. Itulah pentingnya kenapa orang-orang yang bergerak di bidang konstruksi benar-benar orang yang harus kompeten dan dia harus terregistrasi dan dia telah melakukan beberapa uji kompetensi di Persatuan Insinyur Indonesia sehingga dia dinyatakan layak untuk berpraktek secara keinsinyuran. Cuman memang kondisi hari ini jumlah insinyur kemudian yang sudah terregistrasi, yang telah mendapatkan SRI dan lain-lain itu memang sangat minim di Indonesia, sangat minim. Sehingga kalau di Bima sendiri Bang, mungkin pengetahuan apa? Di Bima pun sebenarnya saya juga ada beberapa kawan ya yang sudah punya ya. Cuman sepanjang pengetahuan saya pun hari ini tidak begitu aktif. Tidak aktif begitu. Dan kedua, mungkin tidak teradministrasi dengan baik untuk keanggotaan di sana. Cuman ada asosiasi yang akan menaungi juga selain daripada PI. Asosiasi jasa konstruksi dan ini. Kan masalahnya ini Bang begini, mungkin kita akan menjadi permasalahan yang berbeda apabila bangunan ini mungkin dibangun di gunung misalnya ya mungkin proyek di sana, tapi masalahnya ini proyek untuk orang banyak begitu kan. Kenapa saya katakan untuk orang banyak? Karena memang itu pasar gitu Bang. Jadi setiap hari dikunjungi, pagi dikunjungi, sore dikunjungi, bahkan tengah malam pun di situ sudah bergeliat bisnis-bisnis dan lain-lain. Nah, apabila terjadi korban ini Bang ya kita tidak ingin hal seperti itu kan gitu kan. Apabila terjadi tindakan-tindakan di luar batas mungkin dari masyarakat sendiri, karena memang masyarakat saya lihat di media sosial sangat banyak yang menyayangkan. Nah, secara hukumnya sendiri Bang, kalau menurut Abang mungkin pernah nggak terjadi di proses Abang bahwa membangun sebuah gedung ada yang melaporkan akhirnya dipidanakan begitu? Bisa, sangat bisa ya mungkin kan itu. Mungkin kan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dia qualified atau segala macam itu bisa, sangat bisa. Potensinya memang arahnya pidana. Pidana berarti bisa. Praktek keinsinyuran ilegal itu dia arahnya memang ke pidana. Ya. Tapi begini, ada satu hal yang kita patut bukan syukuri ya, artinya meminimalisir potensi korban yang lebih besar. Untungnya bangunan ini belum selesai begitu ya. Andai kata bangunan ini selesai, kemudian sudah berfungsi dan sudah dilakukan aktivitas di dalam bangunan tersebut dan terjadi roboh, maka potensi korban akan jauh lebih besar. Jadi bangunan itu fungsinya kan untuk mengamankan. Jadi ada kebutuhan yang perlu disalurkan, yang perlu itu pasar ya. Iya betul. Digunakan untuk pasar. Jadi ada aktivitas-aktivitas pasar yang perlu difasilitasi. Nah, fasilitasnya adalah berupa bangunan pasar tersebut. Nah, dia harus aman. Pertama dia kuat. Secara struktur, secara aturan. Kemudian yang kedua dia harus nyaman. Kemudian dia aman. 3 unsur ini harus terpenuhi dalam sebuah desain konstruksi. Makanya ketika dia gagal struktur di awal, sebenarnya ini jauh lebih baik ya. Kita tidak menginginkan ada ini terjadi begitu. Tidak boleh. Bahkan tadi yang saya katakan zero accident. Makanya di dalam proses pembangunan konstruksi atau proyek itu harus mengedepankan yang namanya K3. Kesehatan keselamatan kerja. Iya. Betul. Proyek sedang berjalan, kemudian ada korban jiwa, misalkan selain daripada pekerja, ini pasti K3 tidak beres. Kenapa? Karena bangunan ini pada saat proses dibangun harus steril dari masyarakat luar. Yang boleh ada di situ adalah orang-orang yang bertugas. Contoh, misalkan di situ adalah para tukang, pelaksana atau mandor, kemudian konsultan pengawas dan lain-lain. Yang boleh masuk kemudian mengakses area proyek itu hanya orang-orang itu saja. Tidak boleh masyarakat umum masuk kemudian dia melakukan aktivitas di sekitar proyek itu, apalagi di dalam lingkungannya. Itu karena berpotensi. Ini berlaku untuk semua proyek. Di seluruh proyek dimanapun. Walaupun itu di bawah 1 M gitu. Di seluruh proyek itu harus memperlakukan K3. Karena proyek itu tidak mengenal nilai potensi dia membahayakan orang. Gitu. Mohon maaf ya.
Jangankan kita membangun pondasi beton, betonnya runtuh kena orang, linggis saja jatuh kena orang, itu menyebabkan luka, itu sudah salah. Maka ketiganya bermasalah. Misalnya nih Bang, saya kembali lagi tadi. Berarti kita sudah sepakat nih Bang, bukan sepakat ya, tapi kita menduga bahwa sistem pengawasannya kurang dan juga proses dari K3 tadi. Ya ingin saya pertegas lagi nih Bang. Selain korban yang mungkin yang bisa melaporkan masalah ini, masyarakat emang bisa nggak? Sangat bisa. Nggak bisa Bang ya? Sangat bisa. Jadi segala sesuatu hal yang tidak sesuai itu sebenarnya di mata hukum menurut saya itu kan tidak mengenal siapa yang punya hak dan siapa yang punya kapasitas untuk melapor. Ketika anggaran itu adalah dari dana masyarakat, ya dalam hal ini proyek pemerintah itu kan anggarannya kan dari masyarakat. Masyarakat merasa dirugikan, silakan, tidak ada masalah. Nanti biarkan penyidik yang akan melakukan penyidikan, kemudian pengadilan memutuskan siapa sebenarnya yang salah. Berarti ini masuk pidana? Pidana. Tadi sudah bilang, masuk pidana. Berarti tidak main-main dong Bang? Tidak main-main. Kalau seandainya makanya gini, saya sampaikan, proyek konstruksi itu ataupun kontraktor itu bukan pedagang. Betul. Ini yang salah. Paradigma ini harus dirubah. Kadang, mohon maaf ya, saya mohon maaf. Orang itu melihat bahwa berproyek itu adalah mencari uang, mencari keuntungan. Tidak boleh seperti itu. Maka ketika kepala daerah ataupun stakeholder di daerah tertentu itu menyerahkan proyek kepada bukan orang yang ahlinya, maka potensi-potensi seperti yang terjadi di pasar TNT, pasar TNT itu sangat besar terjadi. Kemungkinan terjadi. Karena apa? Dia pedagang. Dia hanya tahu bagaimana proyek ini untung. Oke. Dia tidak mengerti bagaimana membangun yang benar, gitu kan? Kemudian apa syarat-syarat yang harus dipenuhi? Bagaimana K3 harus diberlakukan? Mereka tidak paham. Sehingga ketika mereka tidak memiliki kompetensi, mereka tidak bisa melakukan pengawasan di lapangan. Betul. Apakah ini sudah benar? Apa yang terjadi? Sehingga mereka tidak memiliki tanggung jawab yang ekstra terhadap apapun yang mereka bangun. Karena orientasinya adalah berapa keuntungan saya. Ini yang bahaya. Saya sering menyampaikan ini dimanapun, bahwa tolong, pemerintah harus benar-benar jeli mengurus seluruh proyek konstruksi. Jangan sampai proyek konstruksi itu menjadi komoditi perdagangan. Dan di beberapa daerah, mohon maaf tidak hanya di Bima, saya juga melihat praktek ini sangat menjamur, masif terjadi gitu. Orang yang tidak memiliki latar belakang apapun terhadap teknik sipil maupun arsitek dan lain sebagainya yang berhubungan dengan proyek, mereka bermain proyek. Sehingga hal-hal seperti ini mereka di luar dugaan, bahkan di luar pengetahuan mereka. Karena mereka tidak bisa memprediksi apapun yang akan terjadi. Betul. Karena minimnya mitigasi dari mereka terhadap hal-hal yang seperti ini. Andaikan misalkan kita, ya mohon maaf ya, kita misalkan paham bagaimana membangun sebuah struktur yang baik. Kolom yang baik, dimensi yang benar seperti apa. Campuran atau mix design daripada beton yang benar. Kita bisa melihat syaratnya kolom ini, struktur ini, mutu betonnya berapa. Maka kita udah paham, campuran yang benar adalah sekian perbandingannya. Kualitas pasirnya harus begini, tanpa ada lumpur segala macam. Kualitas semennya harus begini, kerikilnya pun sama. Sehingga kita melakukan pengawasan dari mulai adonan beton itu atau mix design itu dibuat. Sehingga ngontrol kualitas itu dilakukan di awal. Makanya kita bisa melihat, ketika dia runtuh, kita udah bisa lihat itu. Runtuhnya beton sebentar. Kalau dia hancur, otomatis itu pasti campurannya nggak benar. Pasti campuran gitu. Kata ada indikasi nih Bang ya. Mungkin ya bukan cuma di pasar TNT sih menurut saya Bang. Ya. Di daerah kita ini di Bima ini kan kemarin bisa misalnya proyek di Dampela Prado, terus baru pengerjaan baru selesai beberapa bulan, sudah rusak, dan di beberapa tempat lagi yang mungkin teman-teman semua udah tahu lah bagaimana sistem perproyekan di kita. Atau kemungkinan banyak calon nggak sih Bang? Di kita ini akhirnya seperti yang Abang bilang gitu loh. Jadi bukan orang yang kompeten yang megang ini, akhirnya dari tangan ke tangan, akhirnya minjam CV aja, minjam PT aja untuk mengerjakan. Iya, jadi begini. Saya mungkin tidak punya kompetensi untuk membicarakan itu ya. Cuman potensi-potensi itu pasti ada gitu kan. Ya, saya bukan mengatakan pasti ada, tapi kemungkinan adanya besar. Kemungkinan adanya besar. Oke. Jadi memang sekali lagi saya sampaikan bahwa kita fokus ke yang TNT tadi. Artinya ini harus menjadi satu pelajaran besar bagi kita semua, bahwa membangun proyek konstruksi itu, apalagi bangunan itu merupakan bangunan
yang memiliki manfaat untuk banyak orang, Betul. ada aktivitas secara komunal, pasar, sekolah, dan lain apapun bangunannya, maka harus benar-benar diperhatikan. Perhatikan begitu. Harus diperhatikan. Saya juga ini bang kadang miris gitu loh bang. Kenapa sih di daerah kita itu apa nggak ada gitu loh yang benar-benar memahami dan tahu gitu ya. Selalu aja ketika pembangunan itu dibangun dan prosesnya mau ini proyek dari mana begitu, mau pusat mau apa, tapi sistem pengawasan kita sendiri, kita tahu lah beberapa misalnya yang bermasalah Gor Panda, terus yang terbaru lagi misalnya ya mungkin perpustakaan dan Masjid Raya mungkin ya kalau memang kita bedah secara keseluruhan mungkin itu juga bisa kita perdebatkan begitu kan Bang. Nah masalahnya di Bima ini apa memang bang kekurangan sumber daya kita ataupun sistem pengawasan pemerintah kita yang kurang atau memang gimana gitu, saya juga susah menjelaskan di sini sehingga pembangunan di sana itu seperti itu juga begitu. Ya, jadi memang tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang bergerak di bidang konstruksi itu kan memang harus orang-orang kompeten, kemudian mereka memiliki izin. Seperti kita di PII itu kan kita memegang izin di bawah sumpah. Jadi kita akan banyak poin-poin sumpah, artinya kita berkomitmen untuk menciptakan bangunan yang memang layak, aman, memenuhi standar yang berlaku. Nah, kita harus memiliki pemahaman itu. Jadi ketika dalam sebuah daerah diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang terkait, maka kehancuran ataupun gagal seperti maupun gagal konstruksi atau apapun pasti akan terjadi. Betul. Sampai kapanpun, artinya bahwa proses pembangunan ini memang harus dilakukan seleksi yang benar. Mulai dari perencananya ini harus benar-benar kompeten. Jangan kita punya pikiran bahwa ketika gagal konstruksi itu murni salah kontraktor. Belum tentu juga bang. Belum tentu. Kita harus periksa dulu apakah perencanaannya itu memang sudah benar atau enggak. Ketika perencanaannya salah, ya sudah, berarti itu memang sudah salah dari perencanaan. Maka konsultannya tidak kompeten. Dia merencanakan sesuatu yang salah. Ketika dibangun, ya pasti salah. Gitu loh. Nah, cuman ini panjang proses pekerjaan konstruksi itu kan. Panjang. Misalkan ada proses pembangunan gedung yang tinggi ataupun contoh Masjid Raya. Iya, Masjid Raya Bima. Masjid Raya itu dengan nilai proyek sekian, itu luar biasa. Itu kan harus ada konsultan MK-nya. Betul. Jadi dia harus melakukan penelitian terhadap DED, desain detail engineering desainnya, proses perencanaannya, kemudian dia meneliti kontrak, kemudian pengawasan proses pembangunan. Sehingga perencanaannya itu diverifikasi. Begitupun dengan kualifikasi calon pelaksana atau kontraktor. Sehingga orang-orang yang terlibat di salah satu proyek konstruksi itu benar-benar orang yang terverifikasi, memiliki kompetensi dan qualified. Nah, ini yang kita harapkan. Ketika pola ini diterapkan di daerah manapun, maka kita dapat memperoleh kualitas bangunan itu sesuai dengan harapkan, sehingga tidak ada potensi kerugian. Ketika dia hancur itu kan ada potensi pengurangan kualitas daripada konstruksi tersebut gitu, entah materialnya atau apapun, sangat mungkin. Saya tuh bang sebenarnya sangat berharap banget begitu, di imajinasi saya menyatakan bahwa seandainya gitu ya, para elit-elit kita ini, para pejabat kita ini sangat peduli dengan hal yang seperti ini. Misalnya saya pengen dengar gitu ya, pemimpin kita ini turun ke lapangan, turun ke lapangan sekedar untuk melihat proses bangunan ini yang hasil dari proyek ini itu, untuk turun sidak lah gitu lah. Tapi ya gitu, di daerah kita ya udah habis dibangun begitu, seperti GOR ya, yang lain-lain ya, kita kan pengen gitu kan bang, gedung yang ada di wilayah Kabupaten Bima itu ataupun di Bima khususnya menjadi kebanggaan kita bersama begitu. Bukan saja kokoh tapi menjadi tempat untuk kita semua begitu. Yang misalnya di tempat Pasar Tente kemarin itu ya tempat kita bersama gitu kan, Masjid Raya, terus Gor Panda itu sendiri begitu. Ya, bangunan publik. Ya, terakhir nih bang, yang paling terakhir banget, apa yang harus kita pelajari dari permasalahan ini, terutama masalah TNT ini yang paling dipertegas lagi di dalam proses pembangunan, supaya memang ke depan kita itu bisa untuk melihat dan juga gedung-gedung ini menjadi suatu gedung kebanggaan kita bersama di daerah kita begitu. Kita kan beberapa kali coba mengikuti ya proses pembangunan yang ada di daerah kita di Bima.
Mungkin yang pernah kita sorot, bahkan saya pun sorot itu kan terkait dengan Gor Panda. Gor Panda, betul. Gor Panda itu kita coba mensorot mulai dari Anggaran, betul. yang luar biasa besar menurut kita gitu. Kemudian yang kedua dari segi artistik. Jadi Desainnya begitu. ya jadi arsitektur itu Iya. kan ada nilai artistiknya juga. Nilai seninya lah di situ. Betul. Jadi kita harus melihat apakah memang seperti itu. Hmm. Saya coba membayangkan ya, dalam sebuah pemerintahan itu bangunan-bangunan publik itu dilakukan diinformasikan kepada publik Betul. bahwa kita akan memiliki bangunan seperti ini. Oke. Jadi bangunan-bangunan ikonik itu sebisa mungkin kalau saya itu berpandangan disayembarakan. Betul. Sehingga banyak masukan dari berbagai pihak. Ketika bangunan ini jadi, maka bangunan itu akan menjadi sebuah monumen bersama. Monumen bersama, begitu. Tempat kita bersama. Betul. Karena setiap orang itu menyumbangkan pikirannya terhadap bangunan tersebut. Misalkan kita mengeluarkan sebuah bentuk bangunan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita memiliki rencana untuk membangun bangunan misalkan gor, Iya. bentuknya seperti Betul. ibarat kata itu uji publik lah, Uji publik. pra perencanaan. Sehingga masyarakat itu kan punya beberapa referensi, Oke. baik secara seni, baik budaya, kemudian secara arsitektural dan lain-lain. Mereka bisa memberikan sumbangsi pemikiran. Saya menginginkan tampak luarnya gor itu, misalkan ini gor ya konteksnya. Betul, betul. Gor. Ada nuansa bimanya, tidak hanya atap seperti ini gitu. Oke, Tapi ciri ada khasnya yang gitu ya. lain. Ada yang lain gitu ya. Atap seperti ini kan salah satu saja. Salah satu saja. Tapi kita bisa melakukan rekayasa desain bentuk yang mengangkat benar-benar kebimaan. Kebimaan gitu. Orang-orang arsitek bisa memahami ini dan bisa mendesainnya, sangat bisa. Atau mungkin harus ada peraturan khusus di pemerintah, semua gedung yang ada di Kabupaten Bima, Iya. misalnya di Padang gitu ya. Di Padang itu harus mengikuti yang pakom bentuknya setidaknya ada corak daerahnya begitu. Iya. Itu Atau tergantung seperti itu. kebijakan daerah gitu ya? daerah sih. Misalnya dalam hal ini menurut saya Pemimpin gitu ya. pemimpin tuh punya cita rasa seperti apa. Oke. Kalau dia punya cita rasa pembangunannya adalah harus bercita rasa lokal, maka dia akan membentuk daerah itu menjadi lokal. Oke. Makanya pembangunannya dia harus memiliki visi yang jelas. Jelas. Daerah ini ingin didesain seperti apa gitu loh. Itu pun termanifestasi oleh bentuk-bentuk arsitektur bangunan yang Betul. ada gitu. Misalkan dia ingin mengangkat kebimaannya gitu. Maka bangunan-bangunan itu dibuat sebima mungkin, atau ingin mengkombinasikan bima tapi dalam konteks yang lebih modern. Dari struktur, dari juga Dari seluruhnya, dari seluruhnya bentuk begitu. arsitekturnya, sehingga ketika orang ke sana itu dia melihat, oh ini kalau Bima gitu. ini foto, oh ini bima. Oh, ini oh gitu. Oke. Kan kadang kita kan ketika di foto, kalau nggak ada tulisannya orang nggak tahu kan, Iya betul. ya kan? Tapi coba siapapun kemudian Misalnya dia ke foto Padang, di mana di gitu, Minang, di misalnya. Padang, misalnya, ini pasti gimana? Oke. Jadi memang harus dibangun bangunan-bangunan yang sifatnya monumental. Monumental. Makanya ini yang terakhir ya sampaikan ya, bahwa seorang kepala daerah harus memiliki pikiran bahwa setiap apapun yang dia lakukan, yang dia lahirkan, yang dia ciptakan untuk kemajuan daerah itu merupakan suatu legasi dia kepada masyarakat. Nah, ketika kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin, Betul. bahwa itu akan menjadi legacy saya, maka apapun yang akan dia lakukan sifatnya pasti akan monumental. Karena akan dilakukan dengan sepenuh hati, ya, kemudian dilakukan dengan cita rasa yang tinggi menurut saya, baik dari segi arsitektural maupun apapun itu, kemudian dia akan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga bangunan itu dirasa bahwa milik bersama. Siapapun bisa menyumbangkan idenya. Betul. Terserah, apalagi sekarang informasi cukup terbuka. Iya kan, bisa menyampaikan sangat luar biasa. Komentar Betul. luar biasa gitu kan. Mungkin mohon maaf dalam konteks sebimaan orang Sape bisa menyampaikan pendapatnya harus seperti ini gitu. Orang Wawo, orang Sila dari berbagai macam daerah ini bisa menyumbangkan ide, memberikan pandangan bahwa Bima itu kita bangun misalkan bangunannya harus seperti ada ciri khas seperti ini. Identitas lah gitu. Itu identitas. Makanya juga pun saya lihat pembangunan kita itu tidak teredukasi sampai ke bawah. Jadi bangunan itu ya cita rasa elit saja.
Atau takutnya juga nggak punya gambar bang, tinggal bangun aja. Makanya cita rasa elit. Bahkan elit ini pun cita rasa juga belum tentu bisa diterima oleh publik. Betul. Mohon maaf ya, kita tuh pun juga menanyakan apakah dia punya sense terhadap nilai arsitektur, belum tentu. Kan? Betul. Tapi kan ada orang-orang di sekeliling beliau yang harus Mengingatkan lah. memberikan. Atau mungkin bangunnya nggak punya gambar, tinggal bangun aja. Tidak boleh, Iya bang. harus ada, pasti ada gambar lah. Ya siapa tahu gitu kan bang ya. Karena nggak mungkin dalam Nggak mungkin, Bang, pemerintahan itu tidak bisa membangun sesuatu serampangan. Oke. Karena semuanya tetap harus terlaporkan, akan diaudit pastinya Akan diaudit. gitu loh. Tidak bisa pemerintahan itu tidak boleh membangun seperti orang bangun rumah Bangun tanpa rumah. konsep, nggak bisa. Orang bangun rumah aja gini bang ya, harus terstruktur dengan jelas. Iya. Dia harus gambar dulu dan segala macam gitu kan. Segala sesuatu apapun, tidak hanya Oke. bangunan, Iyalah. segala sesuatu kita harus rencanakan dengan Siap. baik. Ke depan mungkin bang ya, Iya. mungkin ke depan harapan kita bersama cukup ini yang terakhir gitu. Kasus di Woha ini, di salah satu pasar di Woha TNT ini mungkin terakhir. Ya. Begitu, tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini ke depan. Kita berharap di daerah kita ini bang adalah seperti yang abang bilang, bangunan-bangunan yang memiliki identitas sebagai kebanggaan kita bersama begitu. Mungkin Masjid Raya itu memang salah satu gedung yang terbesar dan jadi kebanggaan kita ke depan. Iya. Tapi mungkin gedung-gedung lain kita memang harus tata dengan baik dan benar begitu, supaya memang ke Betul. depan menjadi rumah kita bersama gitu bang. Iya. Misalnya kantor bupati ini menjadi rumah kita bersama juga begitu Iya, kan. betul sekali. Ah. Saya juga beberapa waktu yang lalu pernah menyampaikan di beberapa forum ya. Saya coba membayangkan Bima itu di tiap kecamatan itu memiliki landmark masing-masing. Memang masing-masing Ya, gitu. ada landmarknya. Identitasnya masing-masing gitu. Jadi sehingga ketika orang itu, misalkan orang Bima saja, Oke. dia foto, dia posting, orang sudah tahu itu di mana. Oke. Sebenarnya ini dalam satu strategi kita untuk mempromosikan daerah. Oke. Karena apalagi yang bisa kita lakukan ya? Kita udah terkenal dengan pariwisata segala macam ya. Cuman kan dari segi bangunan arsitektur, saya berharap ke depan itu ada hal semacam itu. Oke. Sehingga Bima ini kaya dengan bangunan-bangunan yang sifatnya arsitektural yang memiliki cita rasa tinggi. Gitu. Oh. Saya membayangkan suatu saat nanti mungkin ada pemimpin yang memiliki pikiran yang jauh ke depan, dia bisa menjangka bahwa ke depan apapun yang kita rencanakan ini akan menjadi sesuatu hal yang mungkin dikenang oleh banyak orang. Oke. Seperti itu. Terus terakhir yang terkait dengan tadi, saya berharap bahwa ini menjadi kali terakhir peristiwa yang terjadi di pasar kita. Gagal struktur terakhir kan, tidak boleh lagi terjadi. Oke. Tidak hanya di Bima, dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita doakan supaya Tidak memang boleh. tidak boleh lagi lah gitu. Artinya syarat-syarat yang kita sampaikan tadi harus dilaksanakan dengan sangat baik. Oke. Proses pengawasannya nggak ada, masyarakat silakan mengawasi, tidak masalah. Proyek itu kan kalau sudah benar nggak apa-apa kita Iya, ikuti. Silakan diawasi. Cuman memang tidak boleh juga teman-teman itu langsung masuk, ini nggak boleh, ada prosedur juga. Karena banyak hal yang harus kita perhatikan. Di dalam proyek itu tidak semuanya proses pembangunan itu harus diketahui kemudian Diketahui semuanya, nggak iya. boleh. Hal-hal yang sensitif, ada batasannya gitu. Ya. Ada batasan, ada aturan. Oke. Ya kita harap bersama lah bang. Terakhir ini kita harapan bersama kita tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ya memang untung-untung ini pasar tente gitu bang. Iya. Kalau seandainya ini Masjid Raya, kan berapa ya gitu bang? Ya. Kalau seandainya ini Gor Panda gitu kan, Oh, bang. jangan sampai. Kan ini kan parah. Gitu. Ya mudah-mudahan Jangan ke sampai. depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Ya. Ya mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih Bang Faji sudah Sama-sama, memberikan Bang pandangan-pandangan berkaitan dengan bangunan dan juga infrastruktur di podcast kita kali ini. Mungkin itu saja. Kita akan kembali ke tayangan-tayangan berikutnya di kemudian hari. Oke. Kasih Bang Alas.